Hai, gimana kabar kamu? Semoga kamu selalu sehat dan dilindungi dari pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Kali ini, Patupul mau bahas film yang berlatar tahun 60-an. Film ini rilis secara terbatas di bioskop pada 25 Desember 2020 dan streaming premier pada 15 Januari 2021. Film ini diproduksi oleh Amazon dan disutradarai oleh Regina King yang merupakan artis pemenang Oscar. Film ini merupakan film pertama yang disutradarai oleh seorang wanita Afrika Amerika. Penulis cerita film ini terinspirasi dari pertemuan 4 tokoh legenda Afrika Amerika, yaitu Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown, dan Sam Cooke di satu tempat dan satu waktu. Video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama film ini. Yuk, kita langsung aja simak jalan ceritanya. Film One Night in Miami. Di tahun 1963, Cassius Clay hampir kalah dalam pertandingan tinju melawan Henry Cooper di Stadion Wembley, London. Sam Cooke, yang adalah penyanyi soul, manggung pertama kali di Copacabana dalam keadaan terpaksa dan tersiksa di depan penonton yang semuanya berkulit putih. Have you ever made $250,000 singing? Dude, keep your mouth shut. Jim Brown, yang adalah atlet NFL atau National Football League di Amerika Serikat, mendapat perlakuan yang kurang enak dari temannya yang namanya Carlton yang berkulit putih, di mana Carlton nggak ngebolehin Jim masuk ke rumahnya hanya karena Jim berkulit hitam. But you know we don't allow niggas in the house, so it's quite alright. Sementara Malcolm X lagi diskusi sama istrinya soal rencananya untuk ninggalin Nation of Islam karena berbeda pendapat dengan pemimpin Nation of Islam. Pada 25 Februari 1964 di Miami, keempat tokoh itu semua ada di Miami untuk menyaksikan perebutan juara tinju kelas berat dunia antara Cassius Clay dan Sonny Liston. Sebelum Clay tanding, dia nyamperin Malcolm X di kamar hotelnya dan mereka berdua sholat bareng. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Di pertandingan tinju itu, Jim jadi komentator di samping ring, sedangkan Sam dan Malcolm X ada di kursi penonton. Di situ, Clay memenangkan pertandingan melawan Sonny Liston dan merebut juara tinju kelas berat dunia pertamanya. Setelah pertandingan tinju selesai, Malcolm X mengundang ketiga temannya itu ke kamar hotelnya. Harapan mereka bertiga untuk berpesta jadi pupus karena Malcolm X ngejelasin kalau cuma mereka bertiga aja yang diundang ke kamar itu. Malcolm X mau menghabiskan waktu malam itu untuk merefleksikan pencapaian mereka berempat, tapi ketegangan antara dia dan Sam muncul. Malcolm X bilang kalau Sam lebih berpihak pada orang-orang kulit putih, karena mau aja dia diundang manggung di daerah selatan yang banyak orang kulit putihnya. Sementara Sam ngebantah, dia berpendapat kalau orang kulit hitam mau disejajarkan dengan orang kulit putih, maka mereka harus bergaul, jangan malah misahin diri. Karena pergaulannya dengan orang-orang kulit putih, Sam jadi bisa bikin lagu yang dibeli sama The Rolling Stone, band Inggris yang berkulit putih, dan dapat royalti yang gede banget dari mereka. Di situ Sam bilang, itu artinya kan orang kulit putih kerja dong untuk orang kulit hitam. Di malam itu juga Clay ngasih tahu ke Sam dan Jim kalau dia masuk Islam. Dan itu yang bikin suasana jadi tambah tegang. Malcolm X dan Sam juga akhirnya tahu kalau Jim berencana untuk jadi aktor film. Clay yang ngasih tahu. Konflik antara Malcolm X dan Sam memanas. Malcolm X ngeledekin musik yang dibikin Sam sejak dia sukses, karena nggak ada satupun lagu soal perjuangan. Sam bilang kalau kesuksesan dan kreativitasnya adalah inspirasi bagi komunitas kulit hitam dan musik soal perjuangan tuh nggak komersil. Malcolm X abis itu muterin lagu Bob Dylan yang judulnya Blowin' in the Wind, yang bikin Malcolm X heran karena justru orang kulit putih yang bikin lagu soal perjuangan. Di sini Malcolm X kelihatan konservatifnya, agak kolot gitu, karena agak sedikit maksa Sam untuk menyuarakan perjuangan orang kulit hitam. Jim dan Clay, mereka vokal dan udah bersuara lantang soal perjuangan kulit hitam. Tapi menurut Malcolm X, Sam lah yang paling bisa bersuara lewat lagu-lagunya. Harusnya Sam lebih peka. Karena kesel, Sam keluar, tapi langsung dikejar sama Clay. Dan abis ngajakin ngomong sebentar, terus nyari angin dulu, Sam dan Clay balik lagi ke kamar hotel.
Abis Sam dan Clay balik ke kamar hotel, Malcolm X di situ terus terang soal perbedaan pendapatnya sama pemimpin Nation of Islam dan berencana keluar dari Nation of Islam, terus bikin organisasi sendiri. Clay yang diajak masuk ke organisasi barunya kesel karena ngerasa dimanfaatin. Nggak lama, bodyguardnya Malcolm X ngasih tahu kalau banyak wartawan yang udah nungguin Clay. Karena abis menangin juara tinju kelas berat dunia, Clay belum ngasih komentar apa-apa. Pas mau keluar kamar untuk ketemu sama wartawan, Clay ngajak Malcolm X untuk ikut. I'm not considering anything. I am a Muslim. You will refer to me as Cassius X. Sementara di kamar hotel, Sam ngasih tahu Jim kalau walaupun dia ngerasa lagu soal perjuangan gak komersil, tapi bukan berarti Sam gak pernah bikin lagu soal perjuangan orang kulit hitam di Amerika Serikat. Beberapa waktu setelah malam itu, Clay secara resmi mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Dia tetap bergabung bersama Nation of Islam di bawah kepemimpinan Elijah Muhammad. He will be known as Muhammad Ali. Sementara rumah Malcolm X dibakar akibat perpecahannya dengan Nation of Islam. Tapi Malcolm X berhasil nyelesain buku autobiografinya. Sam memperkenalkan single A Change Is Gonna Come di The Tonight Show, di mana lagu itu kemudian jadi lagu tema kebebasan sipil dan perjuangan orang kulit hitam di Amerika Serikat. Jim keluar dari NFL untuk mengejar karir filmnya. Film diakhiri dengan kutipan dari Malcolm X, yaitu, "Ini adalah waktu untuk para martir saat ini, dan jika saya menjadi martir, itu untuk tujuan persaudaraan. Itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan negara ini." Kutipan itu ditulis Malcolm X pada 19 Februari 1965 dan dia dibunuh 2 hari kemudian pada 21 Februari 1965. Film ini mendapat rating 7,2 dari IMDb dan merupakan salah satu film terbaik di tahun 2020. Film ini sukses mengantarkan Regina King mendapatkan banyak pujian. Pak Tupul juga setuju. Film ini benar-benar bagus, digarap apik dan membawa kita serasa ada di tahun 60-an. Keempat tokoh itu memang beneran ketemu di satu malam di Miami, tapi adegannya banyak yang didramatisasi. Jadi jangan anggap ini beneran film sejarah atau biografi ya. Film ini ngasih tahu kita soal perjuangan dan keadaan orang kulit hitam di Amerika Serikat pada zaman itu yang jauh beda sama zaman sekarang. Perjuangan yang membuahkan hasil dan patut kita hargai. Masing-masing tokoh diperlihatkan sisi manusianya di luar dari apa yang dilihat selama ini di TV dan menggunakan talenta mereka untuk membantu komunitas kulit hitam di sana. Film ini ngingetin kita untuk jangan sampai kita jadi rasis atau ngebully orang lain hanya karena orang lain itu berbeda. Manusia diciptakan tanpa bisa memilih ras, bangsa, atau keadaan dirinya. Kita harus selalu menghargai orang lain karena gimana rasanya kalau kita yang balik dibully, dihina, atau didiskriminasi? Pasti nggak enak kan? Jangan sakiti orang lain kalau kita nggak mau disakiti. Lebih enak sih nonton film fullnya karena banyak detail yang nggak cukup dimasukin ke dalam video ini. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, bisa kasih like-nya. Kamu juga bisa subscribe untuk ngeliat video lain di channel ini. Kamu juga bisa sekalian nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!